terhadap kebudayaan Indonesia, menjelaskan perkembangan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, menunjukkan bukti-bukti munculnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, menguraikan peta jalur perdagangan antara India dan Cina di Indonesia, perkembangan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, dan menunjukkan bukti-bukti munculnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Maksudnya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia meliputi berbagai bidang, terutama bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang kebudayaan. Pengaruh bidang politik terutama tampak timbulnya golongan baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu kaum pedagang dengan hasil bumi yang khas Indonesia. Dampak positif dan negatif pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Segi positif yang bisa kita ambil yaitu maka kebudayaan yang indah di Indonesia menjadi bertambah serta keberagaman yang ada di Indonesia bisa bertambah dengan keberadaan kebudayaan yang ada di dalam. Namun dalam hal ini dampak negatif harus lebih ditekankan dan harus lebih diperjelaskan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara yang bisa kita lakukan sehingga dampak negatif dari timbulnya budaya luar terhadap budaya Indonesia dapat diperbaiki. Proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia, beberapa alternatif hipotesa masuk pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia terdapat 5 teori. Teori pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Yang kedua, teori Waisa. Teori Waisa menyatakan bahwa terjadi penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisa, yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu dan Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Dan yang ketiga, teori Ksatria. Dalam teori Ksatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan Ksatria. Menurut teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Dan yang keempat, teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Pan Faber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau rakyat jelata yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Dan yang kelima, teori arus balik. Teori arus balik juga sering dinyatakan sebagai teori nasional oleh R. Soekarno. Teori ini didasarkan pada prasasti Nalada yang berisi tentang pendirian asrama bagi para pelajar di Sriwijaya yang akan menuntut ilmu agama di India. Bukti munculnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Bukti-bukti yang merupakan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini antara lain yaitu seni bangunan, seni rupa, seni sastra, seni wajang, kepercayaan sistem kalender, filsafat, dan pemerintahan. Yang pertama, seni bangunan. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, bahwa pengaruh terhadap seni bangunan, terutama bangunan candi. Jadi dilihat dari bentuknya, bangunan candi selalu bertingkat-tingkat yang terjadi. Atas kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.